tammasya ilal baghdad wala tansa i'malu ribat. Idza kuntum ummat Muhammad adibus salam bin nasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah, al ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang maha suci. Senandung rindu yang tak pernah layu hanyalah milik Allah yang maha tahu. Segenap sanjung tertumpu hanya milik Allah yang maha agung. Salawat berbingkai salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, tak kenal maka ta'aruf. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Sofi Aulani Swatin, menyampaikan pidato dengan tema pergaulan Islami tak terbatas ruang dan waktu. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda. Masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa mudalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismin Bil Kathir, menyatakan dalam kitab tafsirnya, Syabban wa huwa quwwatu ba'da ta'at, bahwa masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya berada di masa kelemahan. Sehingga pantaslah jika sang proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me 10 youth, then I will change the world." Memberikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan keguncangkan dunia ini. Hadirin rahimakumullah, masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat. Mata bisa melihat dengan tepat, tangan bisa mengangkat benda berat, kaki bisa berlari dengan cepat, wajah tampan dan cantik memikat. Maka pergunakanlah wahai pemuda Islam untuk senantiasa taat kepada Allah yang maha hebat. Sehingga jelas dan wajar jika pemuda memiliki peran yang penting dalam maju mundurnya suatu negara. Pemuda adalah tongkat estafet perjuangan di masa yang akan datang. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai generasi muda, marilah sejenak kita melihat di era 90-an, di mana pemuda memiliki semangat yang tinggi sebagai pelopor pembangunan bangsa. Pemuda dianggap sebagai pemersatu bahasa melalui Sumpah Pemuda. Sedangkan hadirin, sungguh miris bukan dengan apa yang terjadi saat ini. Kemerosotan moral kian merajalela, seolah-olah menjadi kultur dan budaya, bahkan menyampingkan antara yang hak dan yang batil. Dimulai dari pergaulan bebas yang tak kenal batas, pembunuhan keji dengan cara dimutilasi, rosok isin wis podo diobral, rame-rame juga tiktokan demi konten sing penting viral. Betul? Moco sorry WA kuat jam-jaman, moco Al-Quran motonen sepet kayak dilakban, ninggalin ibadah wajib orang wedi, kelangan sinyal 4G koyok ketekan malaikat curupati. Hadirin rahimakumullah, diakui atau tidak, dunia modern dengan kecanggihan teknologi memang membawa banyak dampak, baik dampak positif maupun negatif. Terlihat orang semakin hebat, informasi cepat kita dapat, berita mudah kita tangkap. Namun dari dampak tersebut terlihat kemerosotan moral kian merajalela, tontonan menjadi tontonan, kebaikan diabaikan, bahkan kemungkaran diagungkan.
Inilah potret kecanggihan teknologi yang mempengaruhi perilaku kehidupan remaja Islami di era globalisasi ini jika tidak didampingi dengan keimanan dan pendidikan agama. Seperti yang telah disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Ghulayani, salah seorang pujangga Mesir dalam syairnya. Inna fi yadi subbani amral ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki mereka pula hidup dan matinya umat ini. Dewan juri yang saya takdimi, hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, marilah kita sebagai pemuda untuk senantiasa semangat belajar ilmu pengetahuan umum dengan disertai mendalami ilmu pengetahuan agama, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah. Jauh dari kemaksiatan, dekat dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, sehingga kita hidup bahagia di dunia, terlebih di akhirat kelak. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul qauli hada, makan durian minumnya air putih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu kullu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.